memaparkan hasil akhir dari agenda 1. Nah, coba saya share screen dulu, baru saya sampaikan apa yang harus. Nah, coba adik-adik kita lihat ini dulu, ya. Kita lihat ini. Kemarin bisa dilihat nih ya. Halo? Bisa? Bisa, Bude, kelihatan. Nah, tugasnya Bude kan kemarin ini analisa isu 2.3 nih ya. Nah, 2.3 identifikasi isu. Bude sudah periksa ya, walaupun belum saya kasih nilai. Jadi ingat, nanti perbaiki ya, semua perbaiki. Masih ada pada saat membuat APKL dan USG ini, saya ingatkan kembali, apabila di APKL ya kita dapatkan skor tertinggi sudah dapat 1, ya kan gitu ya, maka nggak usah dilakukan USG kan gitu. Nah, kemarin saya ketemukan kalau nggak salah di Juliana, ya Juliana, ada ya Juliana. Dia sudah dapat APKL skor 20 atau tertinggi sudah dapat. Kemudian dia melakukan USG tapi di ranking yang bawahnya, yang 18-18-nya itu sama. Kalau bawahnya yang sama nggak usah, kan gitu ya. Jadi dicek ya. USG digunakan pada saat ranking pertamanya. Ranking pertama itu tertingginya ada 2 atau 3. Oke, understand nih? Ada Juliana? Mana Juliana? Ya, Bu, hadir, Bu. Hadir, Bu. Juliana, saya ketemukan. Jadi kalau ranking yang di bawahnya ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang jumlahnya di bawahnya itu lebih banyak, nggak perlu di USG. Yang di USG ulang apabila, sekali lagi, kita mendapatkan skor sama tertinggi. Ya, tertinggi. Nah, misalnya tertinggi itu ternyata ada 2 atau 3, maka perlulah dilakukan USG ini. Kan? Nah, kalau di APKL saja sudah dapat skor tertinggi hanya 1, ya udah nggak usah lanjut USG. Kan gitu ya? Oke. Nah, selanjutnya di firstborn. Nah, ini coba dicek kembali untuk semuanya. Ya, masih banyak yang tempatnya itu salah penempatan antara skill, ya, surrounding, kemudian sistem sama supplier. Kemudian ini banyak yang guru-guru tadi saya dapatkan itu kalau metode pembelajaran saja, metode pembelajarannya itu adalah masuk jadi metode pembelajarannya saja kalau disebut metode pembelajaran ya, itu masuk di sistem. Tapi kalau gurunya ya, guru atau kurang variasinya guru. Nah, itu masuk di skill. Beda kan ya? Banyak guru-guru yang ditulis di skill cuma metode pembelajaran kurang variatif. Kalau metode pembelajarannya itu kan adanya di kurikulum itu. Nah, itu di sistem. Ingat, perbaiki semua ya. Kalau yang kurang terampil ya, jadi guru kurang terampil atau kurangnya variatif guru ya. Jadi guru yang tidak metode pembelajarannya kurang variatif tuh guru, jadi disebutkan orangnya berarti itu skill. Ya. Jadi kurang variasinya guru. Nah, itu berarti skill. Nah, oke, paham nih ya. Jadi di dalam skill itu adalah manusianya. Ya. Oke. Kemudian hampir semuanya di dalam
penyebab pemecahan masalah atau ide gagasan ini belum kalimat kegiatan, masih ngambang. Melakukan pemahaman kepada orang tua. Loh, kegiatanmu apa? Kan gitu ya. Nah, tuh. Nah, ini saya ketemukan ini ya. Nih, saya baca dulu. Ini sekilas kemarin. Si Haryani. Ya, Haryani itu tadi cuma model pembelajaran kurang efektif. Itu kalau cuma begitu, berarti masuk di skill, di sistem. Harusnya ditambahi siapa yang kurang variatif itu. Jadi skill itu adalah manusianya. Ya, yang tidak terampil yang manusia, gurunya atau yang dilayaninya, ya kan gitu. Kemudian ada kalimat di situ, materi tidak sulit dan tidak terlalu mudah. Nah, terus kegiatannya itu apa? Kok cuma gitu toh? Kegiatan kok materi tidak sulit, tidak terlalu mudah. Terus kegiatan apa tuh untuk mencari itu? Gitu. Ada nggak nih memberikan pemahaman? Siapa ini mana nih? Si Haryani, cek ya Haryani. Ada Haryani? Iya Ibu, iya ada. Cek itu. Iya. Kalimatmu di sini masih Kurang. umum, belum kegiatan. Ya, belum kegiatan. Ya, Kasih ya, seperti memberikan pemahaman orang tua dengan memberikan pemahaman dengan kepada orang tua. Terus apa kegiatanmu supaya cepat paham itu? Paham ini? Ya Ibu. Pak, apa sih supaya orang tua paham? Misalnya gitu. Cek kembali ya, Haryani ya. Iya Ibu, iya. Jadi itu dicek juga APKL Firstborn-nya ada yang terbalik-balik itu letaknya. Terus Avandi, nih membuat perangkat belajar. Ya apa? Membuat perangkat belajar apa? Perangkat belajar yang kayak apa? Kan gitu ya. Nah, membatasi siswa bermain game. Caranya bagaimana? Tuh kalimatnya di sini masih gitu. Nah, membatasi siswa bermain game. Caranya bagaimana untuk membatasi? Membuat apa kan gitu ya. Jadi di sini adalah kalimat kegiatan adik-adik. Kalimat kegiatan nih. Ya. Nah, misalnya tadi membuat pemahaman pada orang tua, langsung aja sebuat membuat video atau sosialisasi tentang apa. Kan gitu kan kepada orang tua. Jadi ini sebuah kegiatan kalimatnya. Ya, langsung kegiatan. Si Avandi juga itu membuat perangkat belajar. Perangkat belajar apa sih? Nah, bayangannya misalnya membuat perangkat belajar, misalnya guru olahraga, ya, membuat egrang. Nah, gitu kan perangkat belajar ini ya. Egrang, membuat apa? Lempar lembing, namanya aja. Nah, gitu. Jadi peraga ya. Kemudian membatasi siswa bermain game. Itu tapi baru dua ini. Coba cek semua. Untuk membatasi bermain game itu apa kegiatannya? Membuat apa? Adik-adik membuat jadwal atau apa? Supaya tidak main game terus. Kan gitu tuh maksudnya nih. Nah, kemudian termasuk ELA yaitu metode pembelajaran. Nah, itu apa yang tadi harus metode pembelajarannya tuh apa? Metodenya atau gurunya gitu. Metodenya kalau mau membuat rendahnya minat belajar peserta didik itu kan. Nah, ini coba dicek kembali ya, metodenya sebutkan lagi di dalam Firstborn-nya, jangan sampai terbalik. Nah, sama di Alpiani, guru-guru hampir sama semua gitu ya, cuma metode pembelajaran kurang variatif. Kalau di skill berarti gurunya loh ya. Oke. Nah, kemudian Ridwan, kalimat masih pernyataan, gagasan ide langsung disebut. Ya ini sama. Nah ini kalau Rizky sudah mulai. Rizky, mana Rizky? Rizky ini sudah, ya Rizky ya. Rizky Ya, ini saya, Bu. Ya sudah di dalam Rizky ini sudah bagus ya. Mulai dia menyebutkan apa metode kartu, domino IPA, gitu sudah dia. Dia sudah menyebutkan. Iya, jadi nanti tinggal pilih di sini. Nah ini Rizky sudah kalimatnya sudah kalimat kegiatan nih Rizky. Bagus ini sudah. Jadi langsung. Jadi untuk
penyebab ini saya menggunakan metode kartu, kan gitu. Di sini ada domino IPA, terus apalagi. Jadi sudah langsung. Jadi adik-adik nanti rencananya kegiatanmu apa gitu loh. Ya, tuh Rizky sudah mulai bagus. Nanti, nih Dokter Acep nih. Nah Dokter Acep ganti, ya. Sekarang itu yang namanya COVID itu sudah nggak aktual lagi, sudah nggak perlu lagi, ya. Ya, nggak perlu lagi ganti, ya. Iya, ganti Tadi ada. itu. Sudah ada isu baru rencananya sih, Ibu. Ya. Nah ini kok masih COVID sudah, sedangkan sekarang aja sudah lewat, sudah nggak aktual lagi. Maksudnya sudah nggak aktual lagi karena sudah lewat, sudah selesai. Jadi nanti membuat kegiatannya Pak Dokter pun setengah mati, sudah nggak ada kasusnya. Kan gitu, sudah nggak ada kasus, sedangkan kita bepergian aja yang penting sudah booster, sudah boleh. Ya kan? Walaupun tetap prokes. Nah, prokes semua sudah paham, cuci tangan, ya, masker, jaga jarak itu sudah paham kita, sudah menjadi kebiasaan nih, ya, sudah jadi budaya baru dalam kehidupan kita. Jadi Bude pun keluar rumah pasti langsung masker itu sudah menjadi kebiasaan. Nggak enak deh kalau nggak bawa masker, gitu kan? Nggak enak deh kalau pulang dari rumah, keluar dari rumah, keluar rumah kemudian masuk rumah, nggak enak deh kalau nggak cuci tangan. Dan itu sudah menjadi masuk di internalisasi saya. Nah, itu sudah nggak perlu. Jadi nggak perlu lagi sosialisasi prokes. Sudah anak kecil pun sudah tahu. Pergi mau dengan orang tuanya sudah langsung masker, Mama. Ya enggak? Datang dari rumah cuci tangan, ya. Hand sanitizer seperti itu sudah. Jadi itu sudah nggak tahu lagi. Jadi Pak Asep harus cari yang baru. Ya. Dan yang aktual, ya. Kemudian layak. Jadi tugasnya. Nah, jadi perbaiki, ya. Tidak yang tugas agenda 1 udah tidak dipakai lagi, ya. Jangan dipakai untuk coaching ini, ya. Nah, kemudian ini Ramdhani, kurangnya pemahaman masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat itu masuk di skill, Pak Ramdhani. Mana Ramdhani? Tapi Pak Ramdhani sudah mulai bagus, ya. Ada peta hewan, ada membuat. Dia sudah Ramdhani ada Ramdhani. Hilang. Iya Ibu, ada Ibu. Nah ini sudah Ramdhani sudah jelas. Dia nanti bisa mengambil, bisa ketemu ya, membuat peta hewan langsung Pak Ramdhani sudah jelas di situ, membuat SOP, ya, sosialisasi, membuat peta hewan. Nah gitu. Jadi nanti kita tinggal ambil saja. Kemudian Amira sebutkan metodenya. Ya, Amira juga tadi ada juga. Pokoknya nanti semua cek ya. Saya pahamkan lagi ya. Jadi yang namanya skill itu keterampilan manusia. Sistem, lihat ya, sistem itu adalah sistemnya itu ya kayak aturannya, bagaimana bagusnya, ya. Itu sistem. Ya, sistemnya, metodenya. Jadi sistemnya bagaimana sih? Nah, dari sini ke sini ini sistem, ya. Aturan-aturan itu sistem. Ya, kurikulumnya itu sistem. Ya. Kemudian kalau surrounding itu ya lingkungan. Ya, termasuk kenapa siswa kok males gitu ya, kok nggak suka tertarik? Ya mungkin lingkungannya ya nggak kondusif, ya. Lingkungan di sini bisa juga karena kelasnya kotor, bisa kan? Itu lingkungan ya, kelasnya itu bising, itu lingkungan itu kelasnya jorok, kotor. Nah itu juga termasuk lingkungan, ya. Kemudian supplier itu semua yang mensuplai bahan alat semua itu, ya. Banyak yang masih diperbaiki lagi penempatannya, ya, perbaiki. Nah sekarang saya kira sudah saya sebutkan, Juliana tadi yang paling banyak nih. Nah ini. Nah Juliana juga apa yang di dalam first bond-nya itu, mana Juliana tadi ya? Itu first bond-nya itu yang dimasukkan di sini semuanya. Yang dimasukkan di dalam penyebab itu
yang ada di Firstborn. Yuliana enggak. Iya, iya Bu. Baik. Firstborn dimasukkan di mana itu? Ya. Iya. Ya, enam ya 6. Iya. Jadi Iya Bu. yang dimasukkan semuanya review kembali, yang dimasukkan dalam penyebab masalah itu ya diambil dari Firstborn. Kan urutannya kan gitu ya. Jadi ini berurutan. Kenapa Iya. berurutan? Ya, isunya dari sini, habis isu dapat langsung penyebab. Kan gitu urutannya ya. Iya. Iya Bu. Penyebab yang ada masukkan di sini, kemudian dites penyebab tuh jika maka gitu. Iya. Nah, dan kegiatannya masuklah di sini nih ide-ide. Jadi kegiatan adalah ide-ide yang kreatif. Ide yang kreatif itu begini, yang belum biasa jadi biasa. Ya, sudah ada sesuatu. Nah, misalnya sudah ada cara mengajar kita dulu dari guru matematika. Hanya ceramah, kok nggak mudeng-mudeng ya siswanya, saya polesi. Oh kalau kayak itu saya pakai metode ini. Oh ternyata siswaku menarik, seneng, dan hasilnya belajar lebih bagus. Itu ide kreatif itu. Yang biasa jadi luar biasa, ya. Kemudian dari sini nanti pilih, ya, dari ide-ide nanti pilih yang selesai dalam 1 bulan. Ya, yang efektif, yang murah, mudah, efektif, tepat sasaran, dan selesai 1 bulan. Kemanfaatannya banyak, tambahi lagi. Kemanfaatan bagi orang lain banyak, kemanfaatannya banyak, mudah, murah, tepat sasaran, jadi kemanfaatannya, kemudian ada perubahan. Ya, yang namanya inovatif, kreatif itu ada sesuatu yang mudah dan bermanfaat. Ya, kalau membuat suatu inovasi, gagasan kreatif, ternyata malah susah dan tidak bermanfaat, ya bukan inovatif itu. Malah ribet dong. Ternyata siswanya malah nggak cepat ngerti, malah nilainya rendah semua dengan metode yang baru. Berarti itu bukan sebuah inovatif. Oke, sampai sini understand ya. Nanti periksa kembali semuanya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke ya. Nah, selanjutnya adik-adik, tugasnya sekarang hari ini, nah, adik-adik masukkan ke sini loh. Nah, adik-adik membuat rencana kegiatan nih hari ini. Kan kegiatan tadi sudah ketemu di sini, ya kan? Ya, pilih, ya, pilih minimal ada 2 atau 3, tapi di dalam rancangan 4 yang diharuskan. Nah, nih, jadi nanti ini ada unit kerjanya pasti ya, terus isu yang diangkat apa, tapi perbaiki dulu, cek kembali ya isu-isunya. Jadi isu yang di sini tadi, yang dari sini, ya, isu yang di sini dan di Firstborn yang tengah. Isu, ya isunya apa? Itu tentu isu masih kalimat negatif. Jangan lupa kalimat negatif ya. Kemudian ini jangan dulu, ini nggak usah kita kaitkan. Ada yang utama di sini nanti yang kita kerjakan. Nah kegiatanmu apa? Misalnya kegiatan pertama. Kegiatan pertama itu biasanya itu persiapan-persiapan. Nah, persiapan itu isinya apa saja yang kau bikin itu di sini nih. Nah, misalnya kegiatan pertama persiapan, tahapannya apa? Konsultasi dengan mentor misalnya. Terus habis itu kalau kita metode pembelajaran langsung membuat bahannya dulu. Ya, membuat alat-alat bahannya. Ya, sini. Ya. Kemudian membuat RPP. Ini di sini persiapan kalau guru. Ya kan?
Kan sebelum action kan selalu membuat RPP. Di sini. Di sini nih. Persiapan-persiapan inilah isinya adalah sebelum kita action. Jadi membuat apa saja di sini persiapan. Jadi untuk persiapan, tapi jangan tulisannya persiapan aja. Misalnya persiapan apa ya? Persiapan metode pembelajaran apa. Pokoknya nanti kita perbaiki. Di sini nih ya, pertama konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor tuh 1 kali aja. Habis itu kalau guru membuat RPP. Di sini, ini persiapan. Kemudian kalau memang adik-adik membuat alat peraga di sini, membuat alat peraga domino, apalagi membuat alat peraga kartu. Jadi nanti di kegiatan berikutnya langsung penerapannya, kan gitu. Nah, ini misalnya Rizky ya, misalnya ya. Terus terakhir misalnya ada juga menyiapkan pembuatan soal. Nah, di sini. Jadi persiapan apa saja di sini. Nanti kegiatan berikutnya tinggal actionnya. Ya. Nah, kemudian di sini Dek, tulis. Misalnya di sini kan persiapan. Konsultasi dengan mentor atau konsultasi dengan kepala sekolah atau kepala puskesmas. Nah, outputnya apa konsultasi ini? Yuk. Hasil dari konsultasi apa? Coba semua buka mikrofon bisa menjawab. Yuk kita belajar sama-sama. Dapat persetujuan dari mentor. Persetujuan, Bu, Ya. dari mentor. Ya, misalnya outputnya persetujuan dan dukungan dari mentor. Gitu kan? Kemudian adik-adik kan terima di sini dari Bustinja. Ya, Mama Tin. Pada saat konsultasi dengan mentor, apa ya yang masuk di sini berakhlak? Apakah berorientasi sudah masuk di sini? Kayaknya belum. Kan baru konsultasi nih. Kolaborasi. Ya enggak? Ini baru konsultasi nih. Ya kan? Nah, baru konsultasi dengan mentor ini apa? Dilihat dari berakhlak ini. Nah, berakhlak kan ini ya. Nah, ini ya. Nih. Iya. Kan? Nah, berakhlak. Jadi pilih apakah berorientasi dengan pelayanan yang perilakunya memahami memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan. Apakah di dalam konsultasi ada ini? Kan begitu ya? Kolaborasi, Bu. Ada nggak di sini kalau konsultasi? Nggak ada, belum. Berarti nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis di kolom itu. Akuntabel untuk konsultasi ada nggak? Jadi adik-adik nanti. Ada. Nah, jadi nanti kitab suci ini pegang terus. Anggaplah ini kitab suci kita. Oke? Nah, jadi adik-adik masukkan di sini nanti. Untuk konsultasi mana dari 7? Hanya ditulis saja di sini. Misalnya kolaboratif, tulis saja kolaborasi. Lakunya nggak usah. Understand sampai sini? Paham, Bu. Ya, Nah, paham, Bu. Jadi dari berakhlak dilihat tadi, 7 tadi. Khusus untuk konsultasi itu apa? Oke, sudah selesai. Ketemulah mungkin 3 atau 4. Ya kan bisa jadi 3 atau 4 ya, atau 5. Kan 7 ya tadi. Berakhlak. Ketemu, tulis ini. Selanjutnya tahap kegiatan kedua, misalnya membuat media kartu, misalnya ya. Misalnya ini ya, membuat alat peraganya. Membuat alat peraga kartu. Nah, outputnya berarti apa? Hasil itu apa? Hasilnya membuat kartu. Outputnya? Berupa kartu untuk pembelajaran. Nah, berarti outputnya media kartu. Adanya media. Atau outputnya adanya tersedianya media kartu. Kalimatnya yang bagus gitu kan ya? Tersedianya media kartu. Misalnya ini misal ya, aku nggak ngerti ini hanya asal-asal. Kemudian pada saat membuat kartu tadi, lihat lagi berakhlak kitab sucinya. Di mana tentu ada kompeten di situ. Ya enggak? Ya enggak? Ya, tuh. Nah, terus ada apa lagi? Ada apa lagi?
Understand? Oke. Nah, selanjutnya kita berakhir jam berapa ya? Takut tahu habis itu. Berakhir jam berapa, Dek? Masih Masih satu ada jam 1 jam lagi. lagi, Bu. Oke, Ibu. sip. Mantap. Mantap. Nah, setelah itu Adik masukkan lagi di sini ya. Kegiatan kita misalnya karena mau membuat dua metode ya. Misalnya di sini apa tadi membuat domino. Sini apa? Terus membuat kuesioner atau soal. Kan gitu ya. Jadi isinya yang pertama ini persiapan-persiapan. Terus RPBMD, RPP dibuat aja di sini. Oke. Nah, ini persiapan ini ya. Setelah semua dikaitkan, kemudian adik-adik di sini ada tulisan terakhir, misalnya nih kan ada ABCD, ya ABCD. Nah, itu yang terakhir, kolom terakhir ini 01, ini hubungkan dengan agenda 3. Agenda 3 adalah manajemen ASN dan smart ASN. Yang dihubungkan di mana ini kegiatan sini. Nih, ini kegiatannya. Kan kegiatan dong. Misalnya persiapan. Persiapan pada saat kegiatan persiapan ini, tapi nanti tulis ya persiapan apa gitulah yang luasnya ya. Persiapan apa menyiapkan. Nah, dalam saat persiapan ini menyiapkan semua yang bahan semua tadi, hubungkanlah dengan agenda 2 dan ya agenda 3. Ditulis di sini pada saat menyiapkan metode pembelajaran apa ini ya. Ada enggak hubungannya dengan manajemen ASN dan smart ASN? Enggak usah diuraikan, tulis saja di sini ya. Manajemen ASN. Terus smart ASN. Uraiannya di dalam pikiran nanti. Nah, uraiannya nanti di laporan saja. Tapi adik sudah paham ini juga ditulis ya di dalam catatan. Untuk kenapa dua-duanya ada? Nah, berarti harus bisa menjelaskan. Oke, paham? Selanjutnya, jadi untuk kolom ini, kolom 6, 7, dan ini halaman substansi kolom 5 terakhir. Nah, kolom 5 ya ini ya. Kolom 5 setelah agenda 2, ini agenda 2 kan? Tahapan-tahapan ini agenda 2 ya, sekali lagi. Iya. Untuk agenda 2 dikaitkan dengan tahapan. Ya. Setelah agenda 2 selesai, pertahapan sudah terisi berakhlak, makanya ini saya garis potong. Disinilah agenda 3. Karena di sini keterkaitan substansi mata pelatihan. Jadi untuk tahapan kegiatan keterkaitan dengan agenda 2, nilai dasar ASN berakhlak. Setelah selesai dibahas agenda 2, maka bawahnya adalah hubungkan dengan agenda 3. Berarti di sini smart ASN dan manajemen ASN. Oke, paham ya? Kemudian di sini juga nih. Di sini kegiatan ya. Yang persiapan tadi, yang kau sebutkan tadi. Ini masuk di misi. Misi ya, visi ya. Visi misi. Oh, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi. Ya, misi. Ya, visi misi. Visi itu adalah visinya Pemda ya. Ya, tuh. Dimasuk di nomor berapa? Misi yang nomor berapa? Oke?
Ya. Jadi disebutkan nomornya aja. Dalam persiapan misi yang nomor berapa? Ya. Isinya apa? Misalnya nomor 2 yaitu apa? Dan gini ya. Nah, kemudian yang penguatan nilai OPD, organisasi perangkat daerah, itu persiapan ini masuk di berakhlak yang mana? Ini ya, bukan tahapan lagi, yang kegiatannya. Ya. Persiapan pembelajaran atau persiapan pembelajaran yang menarik atau apa ya? Persiapan ya, meningkatkan apa? Kan gitu ya. Berarti kan di sini sudah kalimat yang positif ya di sini ya. Ya kan? Persiapan, peningkatan apa? Kan gitu ya. Jadi pada saat kegiatan satu ini, adik-adik juga bahas berakhlak. Di manakah berakhlaknya di sini? Dari 7 itu untuk khusus kegiatan 1. Oke. Nah, di sini juga berakhlak. Jadi kegiatan ya, kegiatan tadi, kegiatan apa tadi disebut? Menguatkan nilai apa? Misalnya menguatkan kolaboratif. Ya. Apalagi dari berakhlak. Nah, jadi kalimatnya tinggal nambah ini yang hitam ini. Ya. Oke. Paham? Nah, selanjutnya begitu. Dan seterusnya nih. Kegiatan kedua. Misalnya, apa ya? Misalnya kalau Rizky misalnya ya langsung kedua penerapan metode kartu. Isi sendiri kan situ yang tahu substansinya. Kalau si Ramdhani, misalnya di sini menyusun SOP. Kan kegiatannya ada menyusun SOP. ABC. Makanya sebuah kegiatan, ingat ya, sebuah kegiatan ini harus bisa dipecah jadi minimal 3 tahapan. Oke. Kalau sebuah kegiatan tidak bisa dipecah jadi 3, berarti itu termasuk tahapan. Contohnya misalnya, kita masukkan di sini kegiatan pertama konsultasi ke mentor. Kira-kira konsultasi ke mentor bisa dipecah tahapannya? Susah. Hanya kau tidak puasa ya. Coba itu yang mikrofonnya siapa tadi? Ya, oke. Saya ulang lagi ya. Nah, contohnya konsultasi. Konsultasi ke mentor dibikin kegiatan. Susah jadi tahapannya. Masa tahapannya mengetuk pintu. Assalamualaikum. Wah, itu bukan tahapan kegiatan deh ya. Jadi tahapan kegiatannya juga nyata. Jangan terlalu kecil-kecil juga di sini. Kalau terlalu kecil, juga nanti setengah mati kan adik mau berakhlak ini. Ya kan? Coba kalau mengucapkan salam. Setengah mati kan cari berakhlaknya? Coba. Kalau adik masukkan konsultasi ke mentor. Tahapannya mengucapkan salam. Coba. Enggak ketemu nanti susah. Maka konsultasi ke mentor masuklah di tahapan kegiatan. Dan tidak usah setiap tahapan kegiatan, setiap kegiatan selalu dimulai dengan konsultasi mentor. Nggak usah, satu kali aja di paling atas. Ini loh kegiatanku, capek mentornya nanti setiap saat datang, ya, oke? Nah, tuh, jadi nanti begitu. Terus yang kedua langsung, ya, menyusun. Jadi kalimat kegiatan juga kalimatnya ya kegiatan, ya.
persiapan apa. Ini kan kegiatan toh ya. Nah, terus kedua, jangan cuma SOP, menyusun SOP. Ya. Pelaksanaan atau penerapan metode. Ya kan gitu ya. Kemudian tulis di sini, jangan yang kecil-kecil. Misalnya membariskan peserta, siswa nggak usah yang begitu langsung metodemu apa. Membuat SOP, misalnya membuat SOP langsung. Apa ya yang diperlukan? Ya, merancang SOP atau cari apa data atau apa-apa sampai ini. Nah, yang kecil-kecil tidak usah tahu tahapan. Contohnya yang kecil apa ya? Membeli ATK gitu tuh enggak usah. Ya. Enggak usah. Ya, langsung. Minimal 3. Ya. 3. Nah, bisa ya. Kalau sebuah kegiatan itu nyata outputnya, pasti gampang membuat tahapannya. Ya. Nah, oke, paham nih ya. Terus sama dengan tadi kolomnya. Ya. Setelah tahapan sudah dibahas, kemudian dari kolomnya yang diikutin kolom yang pertama ini dulu ya. Kolom pertama ini dibikin, terus nanti yang kedua juga begitu ya. Ada yang agenda 3. Oke? Sini, agenda 3. Nah, dan seterusnya. Usahakan di dalam nih ada kegiatan lebih dari 3. Ingat ya. Jadi usahakan 4 kalau mau dapat lulus. Kalau 3 nanti mepet. 4. Jadi saran saya ya, di habis persiapan itu usahakan di sini ini ada 2 ya. Nah, ini. Nah, ini kan ada garisnya. Mohon maaf ya, ini seharusnya dikosongkan ya ini garisnya ya. Ini nanti dibuang ya yang ini seret-seret. Jadi contohnya persiapan sudah 1 kegiatan. Kedua metode apa? Kedua metode apa lagi? Ya kan sudah 3. Boleh keempatnya kalau ada evaluasi silahkan. Ya, evaluasi. Misalnya apa ya evaluasinya ya ini ya. Oh, kan tadi sudah memberikan soal-soal di dalam pemberian soal kan pasti masuk di sini ya. Ya nggak ngerti lah pokoknya. Nah, evaluasi itu boleh asal bisa dilihat hasilnya. Hasil evaluasi harus nyata. Misalnya dari siswa yang nggak ngerti, ya nggak ngerti 5, sekarang ngerti semua. Dari 10 siswa, 30 siswa. Yang awalnya hanya 3 yang tuntas, sekarang jadi 20. Nah, itu kan harus tertulis di sini. Terukur. Dalam evaluasi harus terukur. Paham ini ya? Nah, tuh. Oke? Boleh ditambahkan sini. Kemudian, misalnya si Ramdhani tadi ya, membuat sosialisasi peta hewan. Nah, melakukan sosialisasi, evaluasinya adalah pada saat evaluasi itu ada seberapa sih yang paham? Seberapa banyak yang sudah menggunakan SOP? Nah, di sini nih, boleh. Tapi yang inti boleh sampai 3. Ternyata evaluasiku kan cuma 3 hari selesai. Maka kan ini ceritanya adik-adik ini kan seminggu nih ya. 4 minggu ya, Dik ya. Sebulan kan? Persiapan paling 5 hari, 3 hari selesai. Evaluasi paling 3 hari. Tengahnya ini penuhi dengan kegiatan yang nyata. Ya. Tengahnya dikasih itu. Nah, metode pembelajaran kalau memang masih ada jeda waktu yang panjang, boleh 3 metode. Supaya efektif. Segera ada peningkatan. Ya, peningkatan kenaikannya. Tuh. Oke? Paham nih? Nah, jadi yang adik-adik kerjakan
adalah ini. Pertemuan kedua semua memaparkan ini. Tabel aja ya. Yang lain-lain jangan diisi, tabel ini aja. Biarkan ini kosong dulu. Isu di atas terkait ini kosong aja. Yang penting di sini. Karena inilah yang mendapatkan nilai rancangan. Ini harus lebih dari 3, tahapannya jelas, outputnya jelas, bisa mengaitkan berakhlak, ini juga bisa, ya. Nah, ini, ya, tuh, ini dulu. Karena semua kolom ada nilainya, masuk di dalam indikator penilaian. Jadi ini, semua kolom ini nanti masuk di indikator penilaian. Dihitung tahap kegiatannya, bagaimana tahapannya, minimal 3, bagaimana outputnya, bagaimana menganalisa berakhlaknya ini, ya. Kalau ini sih paling gampang, pilih yang paling cocok kan gitu ya. Terus ini juga dianalisa lagi. Oke. Nah, selanjutnya yang di sini adalah tuh. Tuliskan aja agenda 3 itu. Karena materi sudah dapat semuanya. Apalagi ya? Kayaknya sudah cukup. Sekarang pertanyaan. Silahkan kalau mau bertanya. Ingat ya, yang tugasnya Bude, agenda 1 semua bisa berubah. Pastikan. Ya. Yang masuk di sini yang pasti. Ya. Kalau perlu khusus untuk Bude, udah ini aja, tapi nanti kita lihat ininya. Sebetulnya perlu juga ini ditampilkan dulu, ya. Setelah ada perubahan. Jadi nanti hari berikutnya yang ditampilkan ini sekilas, karena kan ada perubahan nih sudah. Kenapa ini ditampilkan? Supaya saya mau melihat nih dari kegiatan ini loh, mana yang diambil. Nanti sisanya untuk rencana tindak lanjut. Biarkan aja banyak-banyak, nanti sisanya untuk berikutnya. Oke? Paham nih ya? Nah, jadi ini dulu, setelah itu nih. Ya. Karena banyak yang harus diperbaiki dari ide tabel tadi. Sip? Ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Sembilan sampai jam 11.30. Oke, mantap, masih ada waktu. Ya, silakan. Ada. Oh ya, Rizky dulu. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ini yang ingin saya tanyakan yang di tabel. Ini kan ada kegiatan rencana, kegiatan aktualisasi. Berarti ini hanya masih di rancangan di kegiatannya. Setelah persiapan, pelaksanaan, misalnya saya menggunakan 2 media, jadi saya buat di pelaksanaannya 2. Berarti sudah Nggak usah ada ditulis kegiatan. pelaksanaannya ya. Langsung aja. Nggak usah ditulis. Iya, media ini baru yang ketiganya media ini. Apakah kalau misalnya mengenai penyusunan laporan aktualisasi itu kita masukkan di kegiatan atau tidak perlu, Bu? Oke, cukup pertanyaannya? Iya. Ya, oke. Semuanya saja bagus pertanyaannya Rizky. Jadi tidak boleh haram, malah haram nih. Haram hukumnya menyusun laporan aktualisasi, tidak boleh. Itu adalah suatu wujud tanggung jawab Anda bahwa itu kan laporan aktualisasi itu kan sebetulnya bukti fisik bahwa adik-adik ini sudah melakukan aktualisasi. Itu bukti tanggung jawab kita, laporan bahwa aku sudah selesai. Tapi tidak boleh dimasukkan di kegiatan aktualisasi, ya. Jadi kegiatan aktualisasi yang masuk di sini adalah kegiatan yang untuk menyelesaikan isu. Membuat laporan menyelesaikan isu? Halo? Tidak, Bu.
Nah, jadi yang ditulis di dalam kegiatan sini adalah semua kegiatan yang untuk menyelesaikan isu. Dan isunya kan berarti tujuannya kan meningkatkan, ya kan? Kan gitu ya? Iya. Misalnya meningkatkan nilai matematika, misalnya ini misalnya. Berarti kegiatan di sini ya untuk meningkatkan itu tadi. Berarti kan isunya kan misalnya kurangnya minat belajar dengan matematika. Karena kurang minat berarti pasti nilainya jelek deh. Ya kan? Gitu. Nah, berarti tujuannya adalah meningkatkan kan? Nah, Iya. untuk meningkatkan matematika tadi kegiatannya adalah ini. Jadi kegiatan yang ada di rencana aktualisasi ini kegiatan untuk meningkatkan. Nah, kalau laporan menyusun laporan aktualisasi, masuk nggak untuk meningkatkan itu? Tidak, Bu. Enggak, makanya nggak boleh dimasukkan dalam sebuah kegiatan. Kan gitu ya? Iya, Bu. Nah, jadi yang masuk di dalam kegiatan, semua kegiatan yang untuk menyelesaikan isu. Ya, oke? Understand ya semuanya? Oke, sekarang Pak Asep. Pertanyaanku Bude, untuk kegiatannya itu bisa cuma 3 saja untuk kolom Bisa, 2-nya. bisa, tapi kan nilaimu rendah. Katanya kita harus kompeten. Tadi di sini ada kompeten, ya, ada kompeten di sini. Meningkatkan kompetensi diri, menjawab tantangan, membantu orang lain melaksanakan tugas yang berkualitas tinggi. Masa penilaian ya boleh sih, dianggap lulus sih 3. Tapi kan lulusan kenapa nggak jadi 4? Kan gitu. Ya. Berarti semakin banyak kan semakin bagus nilainya. Karena ini dilihat. Jadi ada nilainya. Nilainya di sini adalah indikatornya adalah kegiatan inovatifnya di sini. Nah, boleh 3. Kok sedih sekali. Mentang-mentang diminta 3, ya 3 pas lah. Waduh, katanya kompeten ya. Gitu. Jadi harus ada semangatnya. Oke. Begitu Pak Asep ya, Dokter Asep ya. Kemudian siapa nih? Dani. Iya, Bude. Ramdhani. Ya, Bang Ilhani Ramdhani ya. Iya, Bude. Bude, saya mau tanya, kan laporan tidak bisa masuk di kegiatan dia ya. Cuman dia bisa masuk di tahapan, misal kegiatannya itu Enggak bisa. Oh, enggak bisa juga. Keluarkan saja itu. Oh. Pokoknya Ya, enggak usah masuk. Tapi maksudnya laporannya bukan laporan aktualisasi ditulis di situ, Bude. Laporan. Maksudnya kayak begini, kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan penyakit hewan, terus tahapannya itu membuat laporan mengenai kegiatan penyakit hewan di desa ini, begitu. Bisa begitu, Bude? Atau itu boleh laporan itu. Oh iya, Bude. Kan itu laporan bahwa hasil monet kan gitu. Oh ya. iya. Jadi iya, Adek yang terakhir itu bukan cuma evaluasi loh ya. Kalau mau sebuah kegiatan monitoring, monet aja ditulis monitoring dan evaluasi. Nah, divisinya monitoring kan apabila SOP sudah sosialisasi kan Anda membuat ya laporannya, tapi laporan bukan menyusun, ditulis laporan hasil monitor atau laporan hasil apa. Itu boleh. Ya Dani boleh. Siap, Bude. Ya, siap. Boleh, karena laporan itu wujud dari evaluasi bahwa ada ya peningkatannya, ada ditulis di laporan situ. Yang kurang paham jadi sekian paham itu kan itu ya. Nah, terus untuk laporan bahwa saya sudah melakukan laporan ke atas dan ke publik. Tolong suaranya siapa nih? Oke. Jadi begitu boleh, Ramdhani ya, boleh ya. Iya, Bude. Terima kasih, Bude. Kalau laporan wujud dari menyampaikan apa yang dilakukan dalam
aksi perubahan, aktualisasi boleh. Contohnya laporan, ya laporan Monef. Monefnya apa? Monefnya itu tadi yang kau jalankan di berapa kegiatan di sini nih, ya. Kan ini ada beberapa kegiatan yang perlu adanya laporan, gitu ya Pak Dani, ya boleh. Iya. Yang nggak boleh itu ditulis membuat laporan aktualisasi, itu nggak boleh yang itu, ya nggak boleh. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Sudah paham? Nih, ini aja ya yang dikerjakan. Jadi nanti pada saat mengerjakan tabel ini, ya dasarnya adalah ini, ya dasarnya nih ya. Nah, kemudian pegang ini, ya pegang nih, jangan lepas ini, ya. Oke, termasuk dipegang juga agenda 3-nya, pemahaman tentang sini. Ini ada kan agenda 3, pemahaman ASN. Nah, dipegang semua nih. Ternyata ya. Agenda 1 dipegang, agenda 2 pegang, agenda 3 dipegang. Makanya ini yang paling waktunya panjang. Sip. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita selesaikan ya. Rizky lagi. Ya, bagaimana Rizky? Nah ini Bu, untuk pengumpulannya tugas yang ini kita kumpulkan di aplikasi yang Kolabjar itu atau nanti pada saat pertemuan sinkronus baru dijabarkan ke ini kan Mas ada toh di penugasan, nanti lihat di Ada. LMS. Jadi ada LMS dibuka di LMS. Kalau nggak salah ini seharusnya saya masukkan hari ini di LMS, ternyata jadwal LMS nggak dicetak, adanya besok. Iya, di tanggal 12. 12. Sudah bisa dibuka itu tanggal 12. Iya. Nah, jadi itu kerjakan sekarang, masukkannya nanti di tanggal 12. Oh, Tapi kan bahan ajarnya Bude kan juga ada di LMS. iya. Pada saat memasukkan di LMS itu PDF ya, jangan lupa PDF. Jadi masukkan tabel ini saja hari ini. Ya, ini saja. Nah, nanti ketemu lagi presentasi. Ya, boleh dalam bentuk boleh kalau namanya presentasi ya adik boleh dalam bentuk apa namanya PowerPoint, boleh ini. Tapi kalau bisa kalau pas presentasi jangan PDF karena bisa langsung diisi kan. Apalagi nanti sebelum presentasi yang word-nya dikirim ke Bude kan Bude nanti bisa koreksi. Ya. Tapi word ya. Kalau PDF kan saya nggak bisa koreksi, nggak bisa perbaiki. Oke. Nah, itu. Boleh ya? Paham ya? Terus LMS kayaknya kalau ini nggak ada jurnal, learning jurnalnya nggak ada ya. Untuk coaching nggak ada learning jurnal. Tapi setiap bimbingan begini ada tugas ya. Nanti bimbingan berikutnya nanti saya kasih tugas lagi sampai nanti mau ujian rancangan sudah sempurna tulisannya. Oke? Ya. Ridwan, silakan. Ya, makasih Bude. Jadi ini Bude yang saya ingin tanyakan sini yang di kolom 7 ini tentang apa penguatan nilai OPD. Jadi maksud yang saya ingin tanyakan sini Bude, OPD ini maksudnya dinas seperti saya di dinas guru apa dinas pendidikan atau visi misi bupati yang kayak kemarin kita buat itu Bude. Kamu pernah membuat apa? Nyontoh. Kemarin pernah saya buat. Yang kemarin Bude yang di agenda 3 yang kita buat kemarin itu tentang visi misi apa
kepala daerah, Bude. Iya, Pemda. Jadi yang ingin Iya, Pemda. iya. Jadi Oh, misinya begitu, di Bu. sini visi misi Pemda. Bukan Iya. bukan lagi sekolah. Jangan. Ya, yang kolom 6 ini adalah visi misi Pemda. Pemda nih loh, ada tulisan Pemda. Yang di Tidak, sini yang OPD sekarang ini, ya saya jelaskan. iya. Penguatan OPD sekarang ini ya sudah ada peraturannya. Semua OPD seluruh Indonesia. Jadi organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah itu ya apa sih? Ya sekolahan, ya BPSDM, namanya lembaga pemerintahan, semua menerapkan berakhlak. Nah, makanya harus berakhlak ya. Jadi seperti contohnya, dulu ini sebelum berakhlak itu ada nilai organisasi BPSDM provinsi ya, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah itu kantornya Budi itu menggunakan SIP. SIP itu sinergitas, integritas, dan profesional. Itu sudah nggak dipakai, langsung semua ke berakhlak. Ya. Jadi ceritanya begitu. Makanya di Jadi sini maksudnya ya, Bude. Ya, jadi maksudnya, Bude, kolom nomor 7 ini, Bude, penguatan dari kolom 6 begitu maksudnya, Bude. Enggak. Bukan kolom 6, nggak ada hubungannya. Jadi ceritanya sekolahmu nanti itu harus berakhlak juga. Itu loh. Nilai organisasinya juga sekolahmu nanti, ya, sekolahan atau puskesmas itu nanti nilai organisasinya, nilai puskesmas, ya, nilai dari sekolahan itu juga berorientasi pelayanan, akuntabel gitu, ya. Makanya di sini harus mulai mengisi berakhlak, dikaitkan dengan berakhlak. Kalau dulu persiapan saya pilih dari BPSDM, oh ternyata cukup profesional dari 3, kan gitu. Sekarang nggak ada. Jadi yang organisasi sekolahanmu dulu misalnya ada nilai apa, nilainya dulu ya, atau PU itu dulu ada apa, nilai apa, sudah nggak dipakai semua itu. Semua menuju ke berakhlak. Ini tidak ada hubungannya di sini ya. Ini Pemda. Oke? Misi Pemda. Tinggal pilih aja misi nomor berapa. Berarti kalau Pemda berarti Kabupaten Parigi Motong. Kan gitu ya? Paham ini semuanya? Halo? Ridwan, paham Ridwan? Siap, Bude. Paham. Nah, jadi di sini adalah misinya Kabupaten Parigi Motong. Misi yang keberapa? Tulis untuk khusus kegiatan 1. Ya. Beda ya alurnya. Yang kolom 6. Nah, kolom 7 pada saat persiapan ini pilih dari berakhlak. Jadi OPD-mu nanti juga berakhlak ini nilainya. Tapi kan untuk kegiatan persiapan belum tentu 7-7-nya. Tinggal pilih kan? Sama juga dengan pada saat tahapan tadi loh. Pada saat konsultasi, nggak mungkin lah per 7-7-nya. Kan gitu ya? Sama dengan kolom 2. Untuk persiapan ini, nggak mungkin lah semua misi pilih yang terkait. Jadi ceritanya itu menyambungkan semua. Nah, termasuk dalam kegiatan ini, nggak mungkin lah semua masuk. Nah, kan gitu. Pilih. Tapi kalau masuk semua juga nggak apa-apa. Yang penting ada alasan ya. Misalnya tahapan kegiatan B ini, kok berakhlak masuk semua juga nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting paham, bisa menjelaskan, berorientasi pelayanannya yang kayak apa. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Akuntabelnya yang kayak apa? Yang dimasukkan, misalnya yang dimasukkan akuntabel di sini, di OPD itu yang kayak apa? Yang penting adik-adik bisa menjelaskan. Termasuk di sini, ya. Nilai akuntabel.
Yang dimaksudkan dalam persiapan meningkatkan ya belajar matematika siswa ini akuntabelnya di mana? Yang penting bisa menjelaskan. Kan cuma gitu. Apapun yang ditulis ada alasannya dan bisa menjelaskan dan nyambung. Jangan sekali-kali Joko Sembung tidak nyambung. Wah, supaya keren semua berakhlak saya tulis. Tapi ditanya nggak nyambung. Yo jangan apa? Nggak ada larangannya. Ya kan? Ditulis semua. Boleh. 5. Boleh. Tapi yo jangan cuma 1. Sungguh terlalu. Dari 7 kok cuma 1. Nah, itu nggak mau mikir. Itu. Ya. Itu Ridwan. Paham Ridwan? Mana Ridwan tadi? Lo hilang. Paham, Bude. Paham ya? Bisa Paham. bedakan ya nih ya. Jadi untuk semuanya ya, kalau ada temannya bertanya berarti untuk semuanya. Jadi paham ya begitu caranya. Jadi tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi yang namanya nilai organisasi, nilai sendiri-sendiri. Ya, kan dulu kan BPSDM punya sendiri, pertanian punya sendiri, antara sekolah satu dengan sekolah lainnya punya nilai sendiri. Kemudian puskesmas ada yang punya, ada yang tidak. Nah, sekarang supaya ya tidak ada sendiri-sendiri dan semua ya ASN menerapkan berakhlak, maka organisasi pun berakhlak. Jadi yang berakhlak nanti bukan cuma PNS, CPNS loh, pimpinannya kan harapannya kan gitu ya. Mulai dari pimpinan, pokoknya semua ASN yang bekerja di puskesmas, semua ASN yang bekerja di sekolahan, ya, semua ASN yang bekerja di tempatnya Bude, ya, semua harus berakhlak. Tuh loh. Makanya di sini, ya, di sini nih berakhlak. Kemudian nanti kalau mengerjakan pekerjaan ya jangan merah ya. Ini kan merah ini untuk menerangkan saya. Ada yang ngirimkan merah nggak dihapus. Sungguh terlalu ini untuk saya menerangkan nih loh. Yang merah itu stressing. Ini loh caranya. Nah, kalau yang sudah hitam itu ya sudah paten. Ada yang ngisi tetap merah ya Allah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, silakan Dokter Asep lagi tanya apa? Tentang sih Bu, apa Bude, tentang nanti filenya yang dikirim tetap PDF kan, nanti Ya, presentasi yang Word, ya, Oh ya, ya, ya. pastikan itu saja sih Bude ya. Ya, yang jelas kalau pada saat masukkan LMS Word saya malas koreksi. Karena apa? Langkahnya banyak. Harus copy filenya dulu. Kalau PDF klik langsung kelihatan. Itu loh. Jangan bikin repot saya. Tuh. Tapi pada saat presentasi silahkan Word saja supaya bisa saling koreksi seperti ini. Bude kan Word akhirnya bisa nambahi tulisan apa. Misalnya di sini kan bisa saya tambahi ya. Itu bisa tambahi di sini saya suka kita menambahi bisa. Ya, misalnya di sini ya apa tadi konsultasi. Nah, jadi bisa langsung saya koreksi ya. Sekolah. Misalnya ya. Tuh ya. Contoh. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini yang bertanya cuma 4 orang. Yang lain ini tidur, paham atau nggak ngerti? Aduh, aku takut ini. Halo yang lainnya, jangan sama nggak tanya. Yang nggak mudeng tanya memang. Diam-diam tapi nanti pekerjaannya kacau. Bikin pusing Bude. Siapa mau bertanya lagi? Mudah-mudahan paham. Atau malu bertanya atau bingung. Yang saya takutkan bingung. Oke. Juliana kenapa ini? Cuma gambar love ini. Orangnya hilang. Ada apa dengan kamu, Yul? Kemudian untuk semuanya ya,
untuk semuanya ya. Signal dipastikan ya, signal. Jangan sampai Bude ngomong nih nggak ada yang bertanya karena tadi nggak dengar. Ya, coba Haryani mau tanya ya. Ya Ibu. Yang ingin saya tanyakan kan nanti rencana penyelesaiannya menggunakan media pembelajaran inovatif. Boleh saya kasih masuk seperti itu atau harus saya paparkan semua media yang saya pakai di judul, misalnya media roda putar dengan media kartu jawaban begitu, atau cukup saja media pembelajaran inovatif mewakili yang media-media yang saya pakai? Adik, terus terang, tadi Bude bilang langsung apa saja. Kalau misalnya inovatif itu apa saja. Misalnya media inovatif, yang penting langkahnya beda kan? Langkahnya kan beda-beda nih. Iya, langkahnya beda. Iya, jangan tambang lagi. Jadi di sini, misalnya 3-4 boleh. Jadi mulai di sini sebutkan, misalnya di sini kan kurangnya inovatif, media pembelajaran yang kurang inovatif, misalnya. Tuliskan di sini. Apa yang direncanakan di situ? Membuat media apa? Jadi satu penyebab bisa beberapa. Ya. Yang tidak mau dilakukan jangan ditulis. Ya kan? Misalnya media inovatifnya sebetulnya untuk menyelesaikan isu itu ada 5 atau 10. Nah, yang ditulis di sini yang pasti Anda lakukan apa saja. Jadi boleh di sini. Ya, di ini kan misalnya apa tadi? Apa, Dek? Penyebabnya apa? Penyebabnya hasil belajar, nilai hasil belajar. Penyebab masalahnya apa? Penyebabnya kurangnya kurang inovatif dalam penggunaan media pembelajaran. Gurunya ya? Ya, guru kurang kreatif menggunakan media pembelajaran. Guru kurang kreatif. Kurang kreatif itu aja ya. Ya, kurang kreatif. Kreatif. Misalnya tambahin sendiri. Ya. Nah, guru kurang kreatif itu masalahnya. Ini isunya atau masalah penyebabnya? Penyebab. Nah, terus adik mau melakukan apa kurang kreatif ini? Misalnya apa? Menggunakan media roda putar. Ya, jadi di sini jadi sini tulis ya. Membuat toh? Ya, membuat. Menggunakan nggak apa-apa menggunakan. Menggunakan media roda putar. Media roda apa? Roda putar. Itu ya. Ya. Terus apa lagi? Membuat bermain jawaban dengan membuat. Ini tulis semua. Oh iya. Terus apalagi misalnya ya? Tulis. Jadi untuk guru kurang kreatif, adik akan melakukan ini. Terus penyebab keduanya, di sini kan ketemu lagi penyebab kedua nih. Nah ini baru tulis apa dan gitu. Yang ditulis di sini yang kira-kira memang adik lakukan supaya nyambung nanti dimasukkan di sini di kegiatan ini. Boleh? Berarti semuanya nanti dikasih masuk di dalam tahapan kegiatan Ibu. Ya, jadi di sini nanti misalnya tolong itu yang sweet. Di sini berarti adik mungkin pertama terserah pilih. Kan 3 ini mau dibikin semua nih. Iya. Mana tadi? Nih. Yang pertama misalnya adik media mau melakukan media ini ya. Berarti tulis ini penerapan atau ya penerapan tadi media roda putar. Terus ini kan tentu ada tahapannya nih. Kan persiapan sudah ada nih, tinggal action. Di sini kan action. Terus yang berikutnya berarti adik lanjutkan tadi media apa lagi tadi? Oh iya, Bu. Apa tadi roda putar terus misal apa? Bermain kartu jawaban. Terus apa lagi? Kan beda langkahnya. Oh iya. Yang penting kan dari 3 ini kan beda langkah tahapannya, ya kan? Kodenya juga beda, ya kan? Iya, Bu. Gitu ya. Nah, terus berarti boleh nanti sampai kegiatan berikutnya 5 apa? Evaluasinya atau apa? Ya? Boleh? Boleh cuma 2, Ibu. Misalnya cuma 2, boleh? Nah,
Gini, atau harus 3? ini maksud saya. Boleh tidak tergantung waktumu. Oh, iya. Kalau ternyata tiga yang adik tulis 1, 2, 3 ini cukup dalam waktu 1 bulan, ya silakan. Yang penting jangan longgar. Nanti ada penguji, kenapa longgar sekali? Rugi kan? Ya kan? Sepanjang cukup waktunya, kenapa tidak? Jadi boleh tidak tergantung Komyu yang melakukan. Berarti satu media 1 hari begitu, Bude. Aku lagi, aku nggak ngerti. Kalau waktu itu nanti yang menentukan itu kan gitu. Iya, Ya. Bude. Jadi untuk tentang substansi boleh tidak itu urusan Komyu. Yang jelas intinya di dalam melakukan. Itu yang Mas Yusul jangan di sini. Itu saya Mas Yusul. Siapa itu? Bro. Ya, siapa yang sih? Jadi intinya yang adik buat ini lebih dari 3 ini selesai dalam 1 bulan. Kemudian yang tadi loh, 1 selesai 1 bulan, efektif dan pemanfaatannya banyak. Itu aja. Kan gitu. Bisa jadi bikin kegiatan 5, tapi 1 hari sebetulnya selesai. Seminggu aja selesai. Ya, seminggu untuk apa? Kan gitu ya. Nah, oke. Bisa cuma 3 kegiatan tengah, tapi memang betul-betul efektif. Betul-betul memerlukan waktu yang lama. Kan gitu. Untuk waktu semuanya itu urusannya adik-adik. Ya. Bikin aja dulu. Nah, walaupun misalnya di sini nanti adik-adik bikin sampai 6. Nah, nanti kan ada penjadwalan ini nanti belum waktunya. Kalau kira-kira kok nggak cukup, ya boleh tinggal hapus. Lebih baik tinggal hapus daripada, ya kan? Nah, tuh. Tinggal hilangi aja yang merasa berat, kayaknya nggak Riki, boleh. Begitu, ya. Paham sih Haryani? Nah, jadi kalau Haryani bertanya, yang lainnya ikut memahami ya. Berarti begitu. Oke. Nah, siapa tadi? Juliana tadi mau tanya? Resen tadi? Jadi enggak? Silakan. Nah, orangnya. Kok gelap toh? Juliana, kok kamu uka-uka di situ? Gelap. Juliana. Oke. Kenapa kok gelap? Kameranya bermasalah, Bude. Tidak ada lagi alasan bermasalah ya, resikonya Ya begitu. sebetulnya. Ya, pokoknya semuanya sudah itu Siap. kita punya resiko. Kalau perlu Juliana, siapa saja yang susah signal, kendati bikin tenda di bawah tower, tidur di sana. Oke, cok listriknya lewat rumah terdekat dengan tower. Juliana, coba selotipnya dicabut dulu. Bukan, Juliana hilang-hilang. Barangkali kemarin ngerjakannya tugas nggak jelas, mungkin pada saat Bude nerangkan nggak ngerti juga. Akibatnya tugasnya kacau. Maka disarankan semua berusaha mencari signal, kecuali mati lampu. Ya, tuh. Nggak ada lagi alasannya putus-putus, hilang-hilang, nggak ada. Nggak menerima alasan itu, kecuali mati lampu ya. Oke. Nggak jadi ya Juliana. Pak Hendro? Iya, Bude. Kenapa itu muridmu? Berusaha mendidik. Mungkin kalau dia perangkatnya mungkin bermasalah ini. Itu. Siap. Kalau kameranya buka aktif ini. Siapa yang dekat hari Juliana? Tolong sampaikan. Jangan-jangan kemarin kerjaannya Juliana itu yang paling kacau. Jangan-jangan pada saat Bude masuk enggak jelas karena hilang-hilang. Jadi percuma kan Bude ngomong dia nggak ngerti. Akhirnya apa yang dikerjakan nggak ngerti juga.
Nah, ini nanti kasusnya Juliana. Jangan-jangan membuat ini nggak ngerti nanti. Karena pertanyaan-pertanyaan temannya itu adalah salah satu tuh ya. Oke. Batal Juliana. Cuma gambarnya atau itu bagaimana? Ada pertanyaan lain selain Juliana? Paham semua? Iya. Kalau sudah, ingat ya tugasnya khusus bimbingannya Bude, Angkatan 98 kelompok 2, memperbaiki mulai firstborn-nya loh ya. Firstborn-nya diperbaiki karena kalau ini nggak diperbaiki, ininya juga nggak akan ketemu. Ya kan? Berarti diperbaiki mulai dari APKL-nya, cek kembali, yakinkan apakah isu itu ya yang mau diangkat. Firstborn-nya jangan salah letak antara skill, supplier, ya, sistem dan surrounding-nya jangan salah letak. Ingat, kasih baik lagi. Saatnya memperbaiki karena kita sudah mau langsung bimbingan. Kemudian, ya, jangan lupa konsultasi dengan mentor. Pastikan isu yang kita angkat itu sudah sesuai dengan kemauan mentor. Jadi yang diperbaiki ya, ingat ya, jangan langsung tabel. Mulai dari APKL-nya, jangan lupa isu adalah kalimat negatif, ya. Kemudian firstborn-nya, jari-jarinya, duri-duri tulang-tulangnya, jangan salah letak, ya, antara skill, supplier, sistem dan surrounding-nya. Kemudian untuk kegiatannya dari firstborn, tulang-tulangnya masukkan, yang ada di situ semua masukkan. Sebuah penyebab bisa kegiatannya 2 atau 3, seperti ini ya. Yang tidak boleh, tidak ada kegiatan untuk menyelesaikan. Harus terselesaikan semua ini. Ya. Kemudian kalau sudah tahu ini semua terisi, langsung kalimat kegiatan, nggak usah pakai kalimat yang terlalu ideal gini-gini. Untuk ini langsung saja, ya, untuk memberikan pemahaman ini maka saya membuat, nggak usah langsung kegiatan seperti ini, menggunakan media ini atau membuat media ini, bukan menggunakan ini kalimat kegiatan, ya, membuat mungkin ya. Atau bukan membuat ya, kegiatannya ya, apa adik kalimat kegiatannya, menerapkan ya, menerapkan misalnya media roda putar apa-apa. Jadi kalimat kegiatan langsung, nggak perlu menguraikan teori lagi, ya. Dah itu aja, so paham kok. Nah, jadi satu penyebab bisa, sekali lagi, bisa beberapa kegiatan. Yang nggak bisa ada penyebab, nggak ada kegiatan. Oke? Nah, setelah itu pilih di antara sekian kegiatan, pertama yang efektif, berarti tepat sasaran. Ya. Kemudian mudah, murah, kemudian ada kemanfaatannya. Ya. Tuh. Pilih, setelah itu masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Ya. Lanjut. Selesai. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, ya udah. Kita go. Langsung kerjakan tugasnya. Hari ini. Cuma nguploadnya mungkin mulai besok ya, karena saya masukkan di hari tanggal 12. Karena di LMS kok nggak disiapkan yang tanggal 11-nya. Sudah bisa dibuka, Bude? Oh wes, udah. Bisa. Anak-anak sudah buka semua, Pak. Syukur. Semua kelompok. Oke. Semua kelompok begitu, Bude. Dimasukin di tanggal 12. Ya wes, yang penting ada tempatnya untuk ngupload. Ada masalah. Yang tidak boleh tidak ngupload. Dan tidak boleh dalam bentuk ya, yang tidak boleh tidak ngupload dan jangan lagi tanya paling lambat kapan. Yang jelas ada signal
ya, ada signal, dan selesai pekerjaan segera diupload. Ya, jangan sampai ambil tanya batasnya kapan. Wah, itu pertanyaan orang males tuh. Kalau gitu terakhir saja saya. Enggak. Lebih cepat lebih bagus. Tapi jelas sudah betul. Jelas, Ya, pekerjaannya sudah benar-benar yakin benar. Dan ya namanya kalau kurang-kurang dikit ya enggak apa-apa. Apalagi yang merasa sudah sesuai dengan apa yang diterangkan Bude. Apa yang saya terangkan Komyu ikuti, pasti cepat terselesaikan. Ya, oke, silakan. Nanti tinggal kita perbaiki kalau tahapannya kurang tepat, ya kita bantu. Sekali lagi ya, untuk tahapan kegiatan jangan yang kecil-kecil ya. Dalam misalnya menerapkan media apa, sampai A, B, C, D, E, F, G. Jangan yang terlalu kecil, setengah mati nanti ini hubungkan berakhlaknya loh. Satu tahapan aja untuk 7 ya enggak? Tahapan kalau sampai 8, 9 tahapan berapa kali? 9 kali menguraikan tentang berakhlaknya. Ya enggak? Jadi yang gede-gede aja. Oke? Sip. Saya kalau enggak ada pertanyaan, saya stop share ya. Saya stop share dulu ya. Kan ada di ada di di LMS. Oke, ini ada yang tanya. Chattingnya siapa ini ya? Mohon maaf Bu, jaringan 4G di Mamboro hilang-hilang. Alah Yuliana. Di Mamboro dia, Bude. Main di Mamboro orang Parigi. Itu. Ya. Aduh, berarti ini enggak, saya ngomong mulai tadi enggak ngerti nih, Yuliana. Mudah-mudahan paham. Jadi tugasnya siapa? Pak Indro saja deh. Pak Indro yang saya kasih tugas, kasih tahu itu Yuliana itu ya khusus. Tidak ada alasan ya. Kalau ada materi nggak ada alasan jaringan itu ya. Harus mencari tahu sendiri kalau gitu. Akhirnya nggak ngerti. Percuma saya ngomong puasa-puasa begini nggak ngerti. Nah sebetulnya adik-adik yang kira-kira jaringannya hilang-hilang ya harus aktif ya, proaktif ya, tanya ke temannya. Ya, jangan terus diem aja. Ya. Kalau di Mamboro kan berarti bagus. Enggak tahu. Jadi kan Palu. Mamboro sebelah mana? Mamboro mana? Mamboro Parigi. Jadi semua saja adik-adik ruangan kelompok ini 9-10 orang itu teman sharing. Nah, misalnya Yuliana atau siapa saja yang tadi nggak jelas, kan ada beberapa yang saya sebutkan sudah mulai bagus tadi. Bisa tanya ke Rizky. Tuh, tadi kan kebetulan saya lihat dia paling yakin. Tuh, itu teman-teman yang sudah mulai paham bisa untuk sharing, telepon aja. Atau kalau punya grup ya, punya grup khusus 10 orang, jadi buat aja grup ya. Nanti bikin grup untuk bimbingannya Bude. Nah, 10 orang itu. Nah, di grup itu ya tulis saja Bude ya, Bude Parigi atau apa ya, angkatan kelompok 2. Lancar. Ya Bude ada grupnya. Khusus 10 orang ini. Iya. Nah, nanti bikin Bude masukkan di situ. Jadi kalau ada apa-apa di grup itu, misalnya Yuliana tanya, ini bagaimana sih aku nggak mudeng. Nah, Rizky bisa bantu. Ya. Nah, Dani juga bisa bantu. Ya, Ella juga bisa bantu. Tuh. Nah, jadi forum untuk pembimbingan, untuk keberhasilan aktualisasi di itu aja, di grup itu aja ya. Boleh ya, nanti gitu. Jadi yang proaktif tadi kan ada. Nilai berapa tadi? Nilainya apa itu proaktif tadi? Ada loh. Ya, jadi kita harus proaktif. Ya, proaktif. Jadi kalau merasa aduh, ketinggalan ya pas mati lampu. Saya nggak ngomongkan jaringan saya, pas mati lampu. Ini ya. Pas mati lampu, ternyata mati lampunya sampai hampir selesai. Berarti sudah berapa keterangan yang saya sampaikan. Maka, supaya nggak ketinggalan, segera hubungi. Apa tadi? Jelaskan. Kan gitu ya. Nah, supaya nggak ketinggalan. Boleh teman-teman di telepon. Ya, telepon teman-teman atau di grup apa tadi ya babnya. Keterangannya apa? Kalau di LMS semua sama, ya kan?
cuma keterangannya ngisi ini tadi isinya kayak apa. Nah, itu boleh ya. Jadi itu saya harapannya 10 orang semua aktif, semua bagus. Ya, semua lulus dengan baik. Karena jadi PNS setengah mati, tidak semua orang bisa jadi PNS. Oke? Sip? Ya. Silakan. Kalau enggak ada, Pak Indra boleh saya undurkan diri?